maka semua informasi pajak dan rekening bank akan disinkronisasikan. Kemarin ada yang tanya, kalau misalnya saya punya rekeningnya 3 di Tokopedia, itu gimana? Akan tetap tersalin jawabannya. Jadi berapapun jumlah rekening yang teman-teman punya ya, itu akan tetap tersinkronisasikan. Jadi nggak perlu khawatir takut data rekeningnya jadi hilang gitu. Nah itu enggak ya, jadi akan tetap tersalin. Lalu ada catatan penting. Ketika sudah melakukan penggabungan toko, teman-teman harus memilih KTP atau NPWP yang mana dan alamat penagihannya itu yang mana, ya, yang akan diaktifkan. Seperti foto di sebelah kanan sini. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak melakukan step ini, maka teman-teman tidak bisa melakukan upload produk. Seperti itu. Jadi jangan lupa nanti dipilih NPWP-nya atau, nomor KTP-nya mau yang mana dan alamat penagihannya yang mana, ya, seperti itu. Nah, lalu gimana nih, Kak, kalau saya mau melakukan penarikan? Untuk melakukan penarikan nanti di Tokopedia dan, TikTok Shop Seller Center yang baru ada di menu finance atau keuangan, masuk ke withdrawal atau penarikan. Nah, tadi kita kan ngebahas ya bahwa, data rekening teman-teman itu akan tersalin, akan tersinkronisasikan. Gimana kalau saya punya rekeningnya banyak yang tersinkron? Misal ada 5 deh, ada 5. Sedangkan untuk melakukan penarikan dana, saya harus atur rekening utama. Bener ya, teman-teman ya? Nah, jadi nanti teman-teman cek primary bank account yang di sini, dicek apakah benar itu rekening yang mau digunakan untuk penarikan dana. Untuk rekening utama yang muncul di sini, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi itu adalah rekening utama yang diaktifkan di TikTok Shop sebelumnya. Atau itu adalah rekening yang terakhir kali digunakan untuk menarik dana di Tokopedia gitu ya. Saya kemarin narik dana pakai rekening yang A gitu. Nah, itu bisa jadi nanti setelah integrasi akan muncul sebagai rekening utama di sini. Tapi gimana Kak, saya mau merubah, saya nggak mau pakai rekening tersebut sebagai rekening utama. Jawabannya bisa diatur. Jadi silahkan teman-teman nanti klik manage aja ya bank account dan dipilih kembali rekening utama untuk penarikan dananya mau yang mana. Begitu. Lalu lanjut nih, kita masuk ke data withdrawal. Di sini ada available to withdraw. Artinya berapa sih jumlah dana yang tersedia untuk bisa saya tarik. Nah, jumlah dana ini hitungannya gimana, Kak? Hitungannya itu adalah dari pesanan yang sudah statusnya itu sudah selesai. Ya, bukan sudah diterima tapi sudah selesai. Nah, nanti kalau pesanan-pesanan teman-teman itu statusnya sudah selesai, dia akan masuk ke withdrawal dan bisa teman-teman tarik. Aman ya? Kita lanjut ya, supaya lebih clear. Nah, tadi kan aku sudah sampaikan bahwa status pesanannya itu harus selesai dulu, supaya nanti bisa masuk ke pencairan dana. Skemanya gimana? Skemanya seperti ini. Pertama, tentu saja pesanan diterima dulu oleh buyer, ya. Setelah pesanan itu diterima oleh buyer, maka pesanan tersebut akan berubah menjadi pesanan selesai statusnya. Ketika pesanan sudah selesai, itu akan membutuhkan 1 hari kalender untuk menjadi pesanan dipenuhi dan disinilah teman-teman bisa mencairkan dana. Pertanyaan, berapa hari, Kak? Nah, ini paling banyak yang dikhawatirkan oleh teman-teman seller. Untuk berapa hari sih kita harus tunggu dananya supaya bisa cair? Kita mempunyai 3 tiering, yaitu 2 hari, 6 hari, dan 14 hari kalender. Ini akan tergantung performa toko teman-teman. Ya, seberapa sehat akun teman-teman, seberapa bagus performanya, nah itu akan mempengaruhi skema pencairan dana.
Aku kasih contoh, misal aku punya toko ya, aku punya toko, Rifani Shop. Kebetulan toko aku itu dapat tiring pencairan dana yang skemanya 6 nih, yang 6 hari, ya 6 hari. Lalu hari ini Kak Dwi udah sampai nih, dia order di toko aku dan udah sampai hari ini pesanannya diterima. Ketika pesanan hari ini diterima, kita tunggu nih 6 hari ke depan supaya pesanan tersebut statusnya menjadi selesai, ya. Setelah selesai, tunggu 1 hari lagi agar pesanan dipenuhi dan aku bisa melakukan penarikan dana. Jadi intinya adalah kalau aku masuk ke tiring seller yang skema pencairannya 6 hari, ini skemanya jadi 6 plus 1 gitu. Jadi hari ke-7 aku bisa melakukan pencairan dana. Oke. Buat teman-teman yang tanya nih, ini di kolom chat udah rame ya. Gimana Kak kalau saya mau pakai pencairan dana yang cepat nih, yang cuma 2 plus 1 ya, atau 3 hari saya udah cairin dana. Nah itu nanti beda lagi. Jadi ini kan disebutnya pencairan dana ekspres ya. Ada kriteria tertentu yang tentunya harus teman-teman penuhi. Nanti Nanti kita kita akan akan jawab jawab di di FAQ FAQ ya. ya. Yang penting skemanya dulu ini sudah terbayang ya teman-teman ya, boleh banget dicatat. Kita lanjut. Nah, untuk informasi pajak dan juga faktur, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena nanti akan tersinkronisasi dan akan dikonsolidasikan menjadi satu entitas aja ya, gitu. Jadi, dikonsolidasikan di satu entitas menjadi TikTok Shop by Tokopedia. Dan untuk downloadnya bisa di menu finance, keuangan, masuk ke invoice center atau pusat invoice. Lalu dipilih aja invoice yang mana sih yang mau teman-teman, download, ya. Kita lanjut, mengelola promosi. Nah ini, biasanya promosi itu adalah, fitur yang menjadi pertimbangan juga, apakah teman-teman harus menggabungkan atau harus memisahkan produk, gitu. Karena kadang ada seller yang, saya mau promosinya itu strateginya berbeda gitu ya, antara Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia. Jadi, silahkan disimak ya untuk pengelolaan promosi. Oke, tentunya setelah dilakukan integrasi nanti akan ada, lebih banyak ya fitur promosi andalan yang bisa teman-teman, manfaatkan untuk bisa meningkatkan GMV. Di mana itu kan nanti bisa di fitur promotion, bisa masuk ke promotional tools ya. Kita bahas melalui tabel supaya teman-teman bisa lebih kebayang. Untuk fitur promosi, itu kan ada banyak sekali. Nah, ketika dilakukannya integrasi, mana sih fitur promosi yang berlaku untuk kedua platform? Jawabannya seperti ini. Untuk diskon produk, flash sale, voucher reguler, buy more save more, hadiah pembelian dan diskon ongkos kirim, ini akan tersedia di keduanya. Jadi di Tokopedia bisa, di TikTok Shop by Tokopedia juga bisa. Ya, ini boleh dicatat teman-teman. Ya, jadi ini adalah 6 fitur promosi yang akan berlaku atau tersedia di kedua platform. Catatannya untuk bagian hadiah pembelian nih, hadiah gratis. Biasanya kalau sebelum integrasi di Tokopedia itu kalau mau kasih hadiah gratis bisa upload kan ya, bisa upload produk untuk dijadikan hadiah. Nah, nanti setelah integrasi, itu sudah tidak bisa dilakukan. Jadi hadiahnya itu harus, sesuai dengan yang sudah ada di etalase, seperti itu, yang sudah di-upload sebelumnya. Perbedaannya di situ aja, tapi selebihnya ini masih sama ya. Ini kita udah clear, kita lanjut. Nah, ini adalah fitur promosi yang tersedianya itu hanya di TikTok Shop by Tokopedia. Di antaranya ada diskon produk baru, ada bundling, kreator live, voucher pembeli baru, voucher berulang, kemudian ada voucher eksklusif kreator, voucher chat, CRM bertarget, voucher live, kode promo, dan live giveaway kreator. Ini promosinya hanya tersedia di TikTok Shop by Tokopedia. Jadi, buat teman-teman, aku kasih contoh kasus ya. Saya kan produknya digabung nih, Kak. Saya jual hijab hijab krem sama hijab krem bagus. Nah, produknya sama, akhirnya saya gabung.
Lalu saya aktifin promo nih di produk tersebut, yaitu promo bundling. Tapi begitu saya cek nih di Tokopedia, kok nggak aktif ya bundlingnya. Nah, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, teman-teman bisa cek di sini bahwa bundling itu hanya berlaku di TikTok Shop by Tokopedia, ketersediaan fiturnya. Ya, jadi jangan kaget gitu kalau nanti saya aktifin bundling atau saya aktifin voucher live, tapi kok di Tokopedia nggak muncul. Nah, itu karena ada perbedaan ketersediaan fitur. Oke, clear ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah, salah satu keuntungan ya bagi teman-teman tentunya, nanti setelah integrasi, cukup sekali atur promosi bisa berlaku di kedua platform. Ini adalah contoh, visual yang nantinya akan teman-teman, hadapi ya di seller center itu kurang lebih seperti ini, begitu. Lanjut ya. Perhatikan pengaturan promosi diskon. Nah, pertama untuk harga diskon. Harga yang diatur teman-teman itu akan ditampilkan sama untuk kedua tampilan pembeli di kedua platform. Contoh nih, tadi saya jual kerudung krem, ya, kerudung krem dan kerudung krem bagus. Produknya sama, akhirnya saya gabungkan. Terus saya kasih diskon, dan diskon itu berlaku kan ya di kedua platform. Tapi kok saya lihat nih, di Tokopedia harganya kok lebih murah, Kak. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa jadi mungkin yang di Tokopedia itu sedang terdaftar kampanye. Jadi ada, subsidi tambahan dari platform. Ya, jadi buat teman-teman nanti saya aktifin diskon itu kan harusnya sama harganya, tapi kok beda ya yang muncul. Nah, dicek lagi apakah, di platform Tokopedia atau TikTok Shop itu terdaftar kampanye dan ada subsidi enggak dari platform, ya, seperti itu. Kedua, total batas pembelian. Total batas pembelian itu digabung. Ini kan, pasti banyak juga teman-teman